kedua itu mengenai karakteristik gejala sosial, yang ketiga itu dampak dari gejala sosial, yang keempat faktor dari gejala sosial, dan yang terakhir aku akan berikan contoh dari gejala sosial. Sebelum itu silahkan kalian menonton video yang ibu tayangkan. Coba kalian simak baik-baik, nanti ibu akan tanya kepada kalian satu persatu.
di dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, coba sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu gejala sosial itu lebih sering terjadi di pedesaan atau perkotaan? Kenapa sih, Kak? Karena kesenjangan antara desa dan perkotaan itu kita melihat dulu masyarakat di mana orang kota ini agak-agak aneh-aneh, makanya gejala sosial itu lebih sering terjadi dan timbul itu di perkotaan. Ya, benar jawaban saya. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sering terjadi gejala sosial itu di masyarakat perkotaan. Yang pertama itu karena beragamnya jenis profesi pekerjaan, kemudian adanya perbedaan stratifikasi penduduk yang lebih tinggi di wilayah perkotaan daripada di pedesaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai karakteristik mengapa dia bisa disebutkan dengan gejala sosial. Ada yang tahu nggak karakteristiknya seperti apa? Dia? Tahu dia? Seperti apa dia? Contohnya terjadi di perkotaan. Enggak, maksud Ibu ciri-cirinya atau karakteristiknya dia? Adanya kemiskinan. Ya, itu juga bisa adanya kemiskinan. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan jadi ada banyak karakteristik dari gejala sosial. Yang pertama itu bersifat kompleks. Artinya di sini dia ada berbagai faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadi gejala sosial. Jadi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan sehingga memicu terjadinya gejala sosial. Faktornya seperti apa sih, Bu? Jadi faktornya itu misalnya seperti ekonomi, politik, sosial, ataupun yang lainnya sehingga mereka bergabung menjadi satu dan muncullah terjadinya gejala sosial. Kemudian itu yang kedua bersifat universal. Universal artinya di sini adalah dia tidak seragam ataupun tidak sama, yang dimana contohnya seperti di wilayah A terjadi kemiskinan. Pastinya belum tentu kan di wilayah B akan terjadi kemiskinan. Nah, yang ketiga itu bersifat dinamis. Bersifat dinamis artinya dia sering berubah seiring dengan perkembangan waktu ataupun pola pikir masyarakat. Kemudian yang keempat itu dia bersifat beragam. Artinya beragam di sini adalah ada banyak jenis-jenis, ada banyak macam-macam dari gejala sosial yang tidak hanya ada satu saja yang gejala sosial bisa kita lihat di sini. Misalnya ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah dia bersifat sulit dipahami. Artinya sulit dipahami di sini adalah karena kan kalau faktor dari gejala sosial ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternalnya saja, pastinya ada faktor internal atau faktor dari dalam dirinya sendiri yang mendorong sehingga dia menyebabkan terjadinya dan memicu gejala sosial. Kita kan nggak tahu kan apa itu faktor internal dari diri dia sendiri, makanya itulah yang disebabkan dengan karakteristik yang sulit dipahami. Nah, di sini kan ada dua faktor penyebab sehingga terjadinya gejala sosial. Coba yang tahu dua faktor itu apa saja? Tadi di dalam video kan sudah dijelaskan. Ayo coba siapa yang tahu? Iya, benar sekali Siska. Jadi dua faktor itu adalah faktor kultural dan faktor struktural. Kalau untuk faktor kultural itu dia berkaitan dengan norma, nilai, ataupun pola pikir yang sering berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu misalnya adalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kriminalitas. Yang kedua itu adalah faktor struktural. Artinya faktor struktural ini dia berkaitan dengan sistem yang sudah terstruktur, yang dimana dalam hal ini sudah terbagi bagian-bagiannya, yang menjadi bagian itu menjadi lebih efisien dan terarah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Sebelum itu Ibu coba tanya dulu kepada kalian. Ada yang tahu nggak dampak positif gejala sosial itu apa? Yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita lah. Misalnya kayak pengangguran, apa dampak positif dari gejala sosial itu? Kemiskinan, apa dampak positifnya? Indro? Dampak positifnya Indro itu dampak negatifnya Indro. Oke, Windro bilang dampak positifnya tidak ada ya Windro. Jadi dampak positifnya itu ada Windro. Yang pertama itu munculnya nilai dan norma baru.
menyebabkan gejala sosial itu, contohnya seperti tindakan kriminalitas ataupun penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini gue akan memberikan suatu contoh media. Gue akan memperlihatkan bagaimana konsep dari korupsi, pengangguran, kemiskinan. Nih, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah kemiskinan. Kemiskinan ini adalah salah satu contoh dari gejala sosial yang dimana ketika dia tidak mendapatkan pekerjaan ataupun mengalami pengangguran, sehingga terjadilah yang namanya kemiskinan. Dan hal inilah yang akan menuju terjadinya gejala sosial. Ini yang kedua adalah pengangguran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, keadaan di mana seseorang dia tidak mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang akan menyebabkan sehingga dia tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Ini ada korupsi. Contoh gejala sosial korupsi ini adalah gejala sosial yang paling serius. Kenapa paling serius? Karena di sini dia tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan satu negara akibat dari gejala sosial korupsi yang telah dia lakukan. Kemudian ada kenakalan remaja, yang dimana dalam gambar ini seorang remaja yang sedang berkelahi melakukan aksinya dalam gejala sosial karena mungkin dia belum bisa untuk mengelola emosinya ataupun masih muda untuk terikut-ikut teman. Coba yang terakhir ini, Windro, tahu nggak ini apa? Pencemaran lingkungan. Coba deskripsikan dulu pencemaran lingkungan itu seperti apa, Windro? Iya, iya benar sekali, Windro. Jadi pencemaran lingkungan ini terjadi ketika sudah terjadi yang namanya aksi gejala sosial. Hal inilah yang menyebabkan sehingga terjadilah pencemaran lingkungan dalam gejala sosial. Nah, Ibu di sini akan memberikan kalian Google Form. Silahkan kalian isi masing-masingnya dalam waktu kurang lebih 3 menit. Dan Ibu akan memeriksanya hari ini. Coba dilihat yang sudah Ibu kirim ya di masing-masing. Coba diisi. Sudah Ibu kirimkan?
munculnya nilai-nilai dan norma budaya, adanya yang kedua adanya diferensiasi sosial, juga ada yang negatif seperti kriminalitas, yang kedua ada kemiskinan. Oke. Pencemaran lingkungan ya Bro. Untuk Siska, coba Siska simpulkan dari pembelajaran kita hari ini Siska. Jadi fenomena dari kejadian-kejadian, fenomena terdapat dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Jelas saya Siska, iya, benar sekali. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, semua anak-anak ibu sudah mengerti di sini. Kemudian